bersekongkol untuk menipu Agus dan menggelapkan dana donasi tersebut. Dia katanya menggugat, minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki. Mana janji kalian kalau Pak Denny punya janji kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus, saya sikat. Agus Salim telah melaporkan 4 nama berinisial DS, PB, G, dan NP atas dugaan penggelapan uang donasi senilai 1,3 miliar yang belum lama ini disalurkan ke korban bencana alam di NTT. Mengingat sebelumnya uang donasi tersebut diperuntukkan bagi biaya pengobatan mata Agus. Sementara Farhad Abbas turut menyayangkan 4 oknum yang diduga telah melakukan persekongkolan jahat atas uang donasi yang sedari awal adalah milik Agus. Dan akibat keputusan sepihak 4 orang tersebut yang menggunakan uang donasi untuk membantu para korban bencana alam di NTT, membuat Agus tidak dapat mengobati matanya secara maksimal karena terbatasnya biaya. Lantas seperti apa jalannya pemeriksaan? Dan langkah apa yang akan ditempuh tim kuasa hukum Agus Salim selanjutnya? Kita tim pembela kaum lemah telah memenuhi panggilan terkait laporan polisi yang diajukan oleh tim pembela kaum lemah terhadap 4 orang, NP, G, DS, dan PB. Laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan yang dimana dana tersebut telah dititipkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, tetapi dana tersebut diduga telah dialihkan di korban bencana alam Nusa Tenggara Timur itu. Kita tadi sudah diperiksa dengan 10 pertanyaan terkait peran masing-masing 4 orang ini. 4 orang PB, DS, NP, dan G, peran yang masing-masing bekerja sama bersekongkol untuk menipu Agus dan menggelapkan dana donasi tersebut. Dan bukti yang telah kita sampaikan ada beberapa, bukti percakapan, bukti kwitansi pembayaran uang untuk pengobatan Agus, dan bukti transfer sejumlah 1,3 M kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Uang yang di yayasan yang telah diserahkan Agus sejumlah 1.308.000.000 rupiah yang dikembalikan secara bertahap. Tanggal 12 sejumlah 1 miliar, tanggal 15 sejumlah 300 juta rupiah, dan tanggal 24 Oktober 2024 sejumlah 8 juta rupiah. Intinya kita tetap akan memperjuangkan haknya Agus untuk 4 orang ini harus bertanggung jawab baik secara material maupun imaterial untuk mengganti kerugiannya, terutama 4 orang DS, PB, G, dan NP mengganti kerugian imaterial Agus karena Agus saat ini terkendala untuk pengobatan mata Agus karena uang tersebut telah dialihkan di korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Kita tidak tahu apakah benar uang tersebut yang diduga telah dialihkan itu memang uang milik Agus dari donasi, apakah juga uang pribadinya dari DS maupun G. Nanti kita lihat dulu proses hukumnya, proses hukum penyelidikan dan penyidikan, apakah Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan ini telah terjadi penggelapan. Terkait laporan Agus terhadap 4 orang itu, hari ini saya dapat bocoran dari Rizaldi sudah diperiksa. Poin pertama, uang itu di mana? Apa peran masing-masing? Kan gampang. Bahwa uang itu ada di yayasan, yang mana yayasan katanya sudah dipindahkan bergeser ke ketua yayasan baru. Nah, kemudian ada polemik, apakah uang ini adalah uang Agus atau bukan uang Agus? Hemat pendapat saya itu adalah uang Agus, karena mereka mengalihkan dana. Nah, saya bilang nggak usah terlalu fokus pada pengalihan dana, takutnya tiba-tiba uang itu nggak digunakan. Maka saya penasaran,
apakah ada yang potong burung ataukah selamat mereka dengan membagi habis uang tersebut. Karena saya sempat bilang kalau berani habis uang itu silahkan, kalau nggak habis ya berarti potong burung gitu. Nah kemudian saya melihat bahwa peran daripada ketua yayasan yang lama baru sama aja gitu, karena uang itu ada pada masa kepemimpinan Novi sebagai ketua yayasan. Nah kalau menyangkut ketua yayasan baru ini kita kan dulu surat laporannya kan pemerasan. Nah yang kedua ini adalah tentang penggelapan dan penipuan. PB ini dia katanya menggugat minta dikembalikan 1,3 miliar. Ternyata dia menyerahkan ke NTT. NTT udah terima uangnya gitu, ya kan? Berarti kan ini main dua kaki gitu. Bukannya membantu orang buta tapi menyiksa atau memeras orang buta namanya. Karena Agus Buta ini dia harusnya tenang hidup berobat gitu, tapi dia ejek-ejek gitu. Dari awal Densus sudah mengatakan bahwa kalau uang ini siapa yang ambil termasuk Novi dia akan sikat dan dia akan ganti uang pribadi. Nah, tapi persoalan hukum tidak segampang itu. Lu habisin uang walaupun untuk apa? Mau untuk sosial selama lu habiskan dan tidak diaudit dan tidak dipertanggungjawabkannya. Lu nggak bisa bilang nanti gua ganti, enggak. Tetap harus menjalani proses hukuman itu. Khususnya PB. PB ini cuma mewakili, surat kuasanya ada 2 pemberi kuasa. Dia polling itu dianggap surat kuasa buat dia. Makanya dia nggak berani cabut. Kalau dia cabut harus ada kuasa hukum atau surat basah dari prinsipalnya. Nah dia takut dikenakan pasal 263 atau 266 KUHP. Makanya dia nggak berani cabut. Kenapa? Kalau dia cabut diminta prinsipal surat tanda tangan asli sama basah, mereka nggak punya gitu. Nah, oleh karena itu percayalah bahwa uang itu pasti punya Agus. Dan kedua, siapa yang memain-mainkan mau bawakan uang Agus pasti masuk penjara. Mana janji kalian kalau Pak Denny punya janji kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus saya sikat. Tapi sendiri Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba gimana? Emang enak jadi Agus Pak? Teh Nopi emang enak jadi Agus? Coba tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau kebunuh aja langsung, jangan kebunuh karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus Pak, beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? Intinya Agus sangat keberatan ya dan kecewa atas pengalian uang sumbangan ini kepada korban bencana alam Nusa Tenggara Timur. Jangan kecewa-kecewa ya. Semua pihak jangan kecewa-kecewa. Cukuplah istirahat. Sudah cukup banyak kita begadang selama masalah ini ya. Turunkanlah emosinya. Saya tahu semua ingin terlihat benar dan semua ingin terlihat positioningnya bagus. Tapi uangnya sudah tidak ada. Jadi sudah jangan ribut-ribut, istirahat ya. Lihatlah di kiri kananmu ada keluargamu yang butuh kamu selama masa kasus ini kan banyak dicoba. Di sisi lain, teman dekat Novi, Emma Waroka, menyinggung ada musuh dalam selimut yang memojokkan Novi dan membuat namanya buruk di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Emma pada saat live di media sosial pribadinya. Meski tidak menyebutkan nama, publik menduga jika orang yang dimaksud adalah Denny Sumargo dan Gary selaku ketua yayasan yang memindahkan uang donasi tanpa SOP yang jelas. Dan atas tindakannya itu, Emma Waroka mewanti-wanti Novi agar waspada terhadap koleganya itu. Lantas benarkah karena ulah Gary, kini nama baik Novi harus dipertaruhkan? Sini yayasan tuh siapa sih? 2 orang doang toh. Ya Allah Tuhan, kalian tuh ya. Tapi ada pemain di yayasan. Siapakah orang-orang yayasan? Cuma 2 orang doang. Astagfirullah. Dan ternyata adalah masalah SOP guys ya, yang paling penting. Kedua, aktenya belum keluar. Ternyata kan si Novi belum tahu aktenya itu pergantian namanya udah apa belum. Dia kan harus bertanggung jawab pada saat nanti diperiksa di audit itu.
Diaudit itu yayasan, nggak sembarangan, bukan mindahin 10.000 perak ya. Bukan mindahin 10.000 perak sayang. Dan nggak ada yang nahan, ini masalah SOP. Karena ada yang gorong-gorong, dan ternyata sudah ada buktinya tuh di chat. Iya maaf, saya salah menafsirkan. Jangan tafsir lu bro. Kalau masih belum tahu jangan ngomong lu, ngemeng aja. Kasian dong orang jadi ribut. Ngemeng aja mulut lu, gilingan. Ini masalah SOP loh. Masalah dari satu badan bukan badan usaha, badan yayasan loh. Kok kau jadikan narasi-narasi yang nggak jelas? Novi pasti hancur lah. Say. Lama-lama digituin. Dibilang pemain. Ada pemain nih di yayasan. Ya, yayasan kan cuma Novi doang. Sama si gorong-gorong. Iya kan? Terus dibilang ada yang nahan dana sampai kesel. Wah, uangnya ditahan. Itu ya. Udah tahu kita mau ini. Ya Allah, katanya soal SOP. Aktenya nggak pernah dikasih tahu. Udah pindah nama, udah beres belum? Kedua, nggak ada laporan keuangannya. Dan ketiga yang paling gawat, nanti ya, tunggu aja di Novi tolong ya, jangan terlalu baik ya Nov. Gak usah inget-inget masa lalu. Ingat yang sekarang yang udah dilakukan ngancurin kamu. Masa lalu udah selesai dan itu juga banyak hal yang membuat kamu seperti tidak kompeten. Karena tangan kananmu orang yang gerasak gerusuk. Orang yang keep on the cop. Jadi kamu harus bertindak dengan tegas, keluarkan buktinya semua, speak up, dan laporkan. Sudah, laporkan. Orang udah jelas kok, ya buktinya semua udah ada. Kita kan udah lihat, Mamski udah lihat, Yolo ini udah lihat. Gak usah kasihan-kasihan, ngapain orang yang gak kasihan kok sama kamu. Ya, gak bakal hancur yayasan. Gak bakal hancur yayasan. Kan udah di cover sama Novi, udah diantisipasi. Yang hancur tuh nama baiknya Novi. Gary itu nggak nyumbang, Novi itu nggak nyumbang, Denny Sumargo itu nggak ada nyumbang. Selalu ngomong, gue nyumbang kan 98 juta, uang Wawa, nggak ada. Hanya dia mengatakan kalau Agus punya uang hilang dia ganti. Sekarang uangnya ada, disikat, kan? Terus ganti aja kalau begitu. Dia bilang habis, kalau dia kalah dia ganti. Enggak usah, pakai uang lu. Ntar lu menang ya, pakai uang itu ganti. Selesai kan? Ingat kan saya selalu ngomong, saya punya tanggung jawab terhadap donatur saya. Datangnya dari podcast saya. Kalau nggak terima, bikin podcast sendiri. Meski sudah mundur sebagai Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan dan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada Gary Julian, sikap Novi yang gemar menolong orang yang membutuhkan masih dilakukannya. Ya, seperti baru-baru ini, Novi mendampingi seseorang saat melakukan operasi mata yang sudah tidak lagi berfungsi. Maka seperti inilah kesibukan Novi menemani orang tersebut pada saat operasi mata yang sudah tidak dapat digunakannya kembali. Nah oke guys, sekarang aku di rumah sakit. Alhamdulillah qadarullah, sekarang proses Bang Icang sedang menjalani operasi dan sebentar lagi keluar. Guys, mohon doanya ya, semoga kita diberikan kelancaran dalam pengobatan Bang Icang dan Bang Icang bisa sehat, pulih kembali. Di Indonesia aja karena semua dokter sama ya, semua dokter sama mutusinnya gitu. Mana Bang Icang belum guys, masih di dalam kamar operasi. Masih di kamar operasi. Operasi dari jam 3 sore, ini sampai jam 5, harusnya udah selesai sih. Kemungkinan Bang Icang bisa lihat. Oh ini nih, biar dari adiknya aja menjelaskan ya. Kemungkinan bisa lihat karena kan dari awal sebelum mediasi itu sudah diponis, nggak bisa melihat dua-duanya. Semua dokter juga menyatakan hal yang sama. Jadi ini tuh cuma operasi biar buat estetik matanya aja, biar tetap ada bola matanya gitu. Tapi itu bola mata palsu, nggak bisa buat dipakai kemudian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share
channel YouTube Cumi Cumi.